Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita akan mempelajari bahasan pertama di fisika, yaitu besaran dan satuan. Pertama, kita akan membahas konsep besaran. Apa sih besaran itu? Nah, besaran itu diartikan sebagai suatu sifat fisika yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Kuncinya di sini dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Nah, sesuatu yang bisa diukur ini, maka kita akan melakukan yang namanya pengukuran. Nah, pengukuran merupakan kegiatan mengukur besaran fisika dari suatu objek. Mengukur juga diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan. Jadi, satuan diartikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, jenis-jenis satuan ini ada berbagai macamnya. Di antaranya ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini merupakan satuan yang digunakan oleh orang yang berbeda dan mendapatkan hasil yang berbeda. Contohnya, saat pengukuran panjang menggunakan jengkal itu akan berbeda ketika yang melakukan pengukurannya yaitu anak kecil ataupun orang dewasa. Nah, contoh lainnya, satuan tidak baku yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada jengkal. Ya, jengkal tadi merupakan jarak antara ibu jari dan kelingking saat direntangkan. Selanjutnya ada depa. Depa merupakan jarak ujung jari tengah lengan kiri dan jarak jari tengah lengan kanan saat kedua lengan direntangkan. Kemudian ada hasta, yaitu jarak antar siku dan ujung jari tengah. Nah, karena hasil dari satuan tidak baku berbeda, maka dibentuk satuan baku agar pengukuran yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, contohnya pengukuran panjang menggunakan penggaris itu akan menghasilkan hasil yang sama walaupun yang melakukan pengukurannya anak kecil ataupun orang dewasa. Satuan baku ini ada satuan panjang, ada meter, sentimeter, feet, yard, kilometer, dan lainnya. Kemudian ada satuan massa, berarti contohnya kilogram, ton, kuintal. Kemudian ada satuan kecepatan, meter per sekon, kilometer per jam, atau mil per jam. Selain satuan tidak baku dan satuan baku, ada lagi satuan yang lain, yaitu satuan internasional. Nah, satuan internasional ini adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional dan memiliki standar yang baku. Atau dengan kata lain, satuan internasional itu merupakan satuan baku yang telah distandarisasi yang dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah. Sifat dari satuan internasional yang pertama harus bersifat universal, kemudian satuannya harus tetap, jadi tidak bisa dirubah dalam keadaan apapun, dan satuan harus mudah ditiru. Selanjutnya mengenai awalan satuan. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan gambar ini. Ya, ini sudah kalian pelajari sejak SD. Di sini ada tangga kilo, hekto, deka. Ini sengaja ibu kosongkan karena bisa kita ganti dengan meter, gram, atau ampere. Ya, kemudian ada desi, senti, mili. Ya, kalau turun kita kalikan setiap tangganya 10, kalau naik kita bagi dengan 10. Kali ini kita akan rubah, jika turun itu kita kali dengan 10 pangkat N. Tetapi jika naik dikali dengan 10 pangkat min N atau negatif N. Contohnya 4 km ke cm, maka kita akan turun sebanyak 5 tangga. Maka kita kalikan atau tambahkan nolnya sebanyak 5, jadi 400.000 cm. Nah, kali ini kita rubah, karena turunnya 5 tangga, maka dikali 10 pangkat positif 5. Seperti itu ya. Nah, contoh lain, misalkan 2 mm dirubah ke cm, maka dari mili ke senti itu akan menaiki 2 tangga.
Karena naik itu adalah min, jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini awalan yang sering kita pakai. Kemudian ada awalan lain, contohnya ini, ada tera, giga, mega, mikro, nano, dan piko. Kita lihat lagi, di sini ada alat ukur berat badan, ternyata tertulis masanya 80 kg. Nah, ini massa merupakan besaran, 80 itu merupakan besarnya, sedangkan kilogram merupakan satuan ya. Nah, kita coba lagi. Ini ada jam, misalkan jamnya ini menunjukkan waktunya 5 detik ya. Nah, berarti waktu itu termasuk besaran, 5-nya adalah besar, dan detik itu merupakan satuan. Lanjutnya di sini ada menara, menaranya memiliki tinggi 236 meter. Ya, kalian coba sendiri ya, mana yang termasuk besaran, mana yang termasuk satuan. Oke, nah ini dia tadi jawabannya ya. Oke, next. Besaran fisis itu terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Besaran pokok ini ada 7. Kuncinya SMP jiwa, di mana S-nya merupakan suhu, satuannya Kelvin, massa satuan internasionalnya kilogram, P panjang, satuannya meter, J jumlah zat, satuannya mol, I untuk intensitas cahaya, satuannya kandela, W waktu, satuannya itu adalah second atau detik, dan A-nya untuk arus listrik yang memiliki satuan internasional ampere. Ada yang disebut sebagai besaran turunan, itu merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Contohnya yaitu volume. Rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Satuan dari volume itu adalah meter kubik. Selanjutnya mengenai dimensi. Ternyata dimensi ini menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Nah, kuncinya berapapun besarnya suatu besaran itu tetap memiliki dimensi yang sama. Dimensi ditulis dengan huruf besar dan biasanya dilengkapi dengan kurung persegi. Contohnya di sini ada dimensi dari besaran pokok. Yang pertama ada suhu, dimensinya theta. Kemudian ada massa, dimensinya M besar, panjang itu L, jumlah zat N, intensitas cahaya J, waktu itu T, dan arus listrik itu adalah I. Manfaat dari dimensi itu yang pertama membuktikan dua besaran setara atau tidak. Kemudian yang kedua menentukan persamaan yang pasti, yang salah atau mungkin benar. Yang ketiga menurunkan persamaan suatu besaran. Nah, contohnya sama dengan P kali L kali T. P itu satuannya meter, L juga satuannya meter, T-nya pun satuannya meter. Sehingga untuk dimensinya adalah L kali L kali L, karena sama-sama panjang. Maka karena L-nya ada 3, disebutnya L pangkat 3. Atau kita bisa tulisnya L pangkat 3 aja tanpa ada kurung persegi. Kelompok yang memiliki dimensi sama, contohnya apa nih? Contohnya itu adalah energi dan usaha. Nah, kita cobain turunkan dari persamaannya. Energi itu ada energi kinetik atau energi potensial. Nah, kita pakai yang energi potensial. Masih ingat nggak nih rumusnya? Rumus dari energi potensial itu adalah massa kali gravitasi kali ketinggian atau disebut MGH, di mana M massa satuannya adalah kilogram. Kalau gravitasi satuannya adalah meter per second kuadrat, atau kita tulis meter kali second pangkat min 2. Jadi kalau per itu bisa kita rubah jadi pangkat min ya. Jadi kalau misalnya meter per second berarti bisa kita tulis sebagai meter dikali second pangkat min 1 gitu. Untuk ketinggian satuannya adalah meter, sehingga didapatkan nah untuk dimensinya kilogram itu adalah M, meter itu L, S itu T. Jadi kita tulisnya L T min 2 gitu ya. Dan meter tuh L juga.
Nah, karena ini ada L kali L, maka bisa kita tulis M, L-nya kuadrat, karena L-nya ada 2 tadi ya, T pangkat min 2. Kemudian untuk usaha, rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana F merupakan gaya. Gaya juga bisa kita tulis sebagai massa kali percepatan kali jarak, di mana massa dimensinya adalah meter, di mana massa dimensinya adalah M besar, meter itu L, S itu T pangkat min 2, dan meternya sama L lagi ya, sehingga M, L-nya ada 2 jadi L kuadrat, T-nya min 2. Nah, di sini terlihat bahwa dimensi energi dan usaha itu sama. Boleh dicoba evaluasinya. Di sini ada 5 soal ya. Nah, untuk nomor 1 sampai 4 tidak pakai caranya pun tidak apa-apa. Tetapi untuk nomor 5 harap tuliskan langkah pengerjaan untuk menentukan dimensinya. Oke, itu dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.